Oh ya, Sejak kapan si Antarmen itu takut? oh ya, oh ya, oh ya. Ayo datang ke sini atau dimanapun, tapi di Jakarta. Ayo datang ke sini atau dimanapun, tapi di Jakarta. Ya, face to face. Ya. Jangan cuma di Facebook. Atau di WA Group, Bang. Oh, jangan debat di WA Group ya. Kita langsung live debatnya. Jangankan sama mereka, sama Pak Prabowo Subianto pun kalau diundang saya mau datang. Karena gini lah, mentalitas orang kalau di online seolah-olah hebat. Tetapi Ya. ketika ketemu face to face itu masalah mental loh. Iya. Masalah mental, ya kan? Saya sudah sering berhadapan dengan orang, ya. Beberapa orang, sejumlah orang di online tuh seolah-olah omong selangit. Contoh Sylvester, ya. Kemarin ketemu juga. Nah, ketemu juga kemarin jaga sikap gitu loh. Oke. Jadi jangan kita antara online dengan face to face itu kalau nggak datang ke sini ayo bawa programmu, saya bawa program saya. Waduh, Komputer saya gitu loh. Sudah ada tantangan resmi tuh Iya. pada Bilang kalau Forensik minta Pak Abu. gratis biar saya carikan sponsor. Kalau nggak datang ke sini ayo bawa programmu, saya bawa program saya. Waduh, Komputer saya gitu loh. Sudah ada tantangan resmi tuh pada Bilang kalau Forensik minta Pak Abu. gratis biar saya carikan sponsor. Saya coba tunjukkan ya komunikasi saya dengan Rismon ya, karena dia nggak hadir di sini ya, jadi mungkin supaya kelihatan faktanya lah. Tujuan saya apa sih sebenarnya ya? Pertama perkenalan ya, saya salam kenal, saya Joshua ya, Horas Lae dulu ya gitu ya, karena kita orang Batak jadi kita menghargai lah. Di baru nih hasil yang benar nih. Karena kita orang Batak jadi kita menghargai lah sama orang Batak gitu ya. Saya ingin berdiskusi sama Lae soal temuan Lae terkait ijazah Jokowi gitu ya. Oke Lae, nanti lagi nyetir gitu ya. Kemudian siap Lae, saya jawab begitu ya. Kemudian nanti dibalas kalau sudah tidak menyetir aja ya Lae ya. Jadi di sini kita sudah mengundang dia sebenarnya. Jadi saya langsung aja ya Lae, berencana mengundang Lae di forum kami ya, forum FGD DFIS, Digital Forensic dan Information Security, Infosec ya. Secara online via Zoom ya, banyak teman-teman komunitas ingin mengetahui, memahami temuan Lae gitu ya. Ya di video YouTube-nya lah ya, jika Lae bersedia dan ada waktu di minggu ini, kira-kira hari apa? Ini tanggal berapa ini? Bulan Maret lah ya, pastinya ya. Kami juga akan mengundang beberapa pihak terkait dengan temuan Lae tersebut, termasuk teman saya Bambang Prastowo. Jadi awalnya memang kan membandingkan dengan ijazah kolega saya yang ada di UGM, Pak Bambang Prastowo, dan beberapa rekan dari UGM lainnya, karena memang saya kebetulan lulusan UGM dan saya masih punya teman-teman yang ada di UGM gitu ya. Oke Lae, nanti saya cari jadwalnya, jawabnya begitu. Oke siap gitu ya. Nah kemudian dibalasnya gini ya. Sebagai bahan analisa tolong didiskusikan teknologi apa saat tahun 1985 yang bisa menghasilkan lembar pengesahan skripsi seperti ini. Jadi dia mengambil foto skripsi Jokowi di halaman pengesahannya gitu ya. Itu yang dikirimkan ke saya ya. Saya sih sebenarnya pengen langsung diskusi langsung dengan dia, sehingga kabari aja jadwalnya ya, bisa sore menjelang berbuka pada saat buka puasa dulu ya, bulan Maret, atau di malam hari. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Tujuan saya sebenarnya ingin meluruskan, bukan ingin belajar dengan dia gitu ya. Kenapa? Karena artikel saya sebelumnya, sebelum saya menghubungi dia, saya sudah mengetahui dia gitu ya. Artikel saya di josrudben.com judulnya benarkah ijazah Jokowi palsu? Anda di sana kan Anda sudah mungkin teman-teman di sini sudah membaca gitu ya, bagaimana saya menertawakan ya analisis prematurnya dia. Ya. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Saya beri kesempatan semua pihak
sampai terang benderang gitu ya. Karena isu ini menjadi polemik di berbagai media dan masyarakat, silahkan Lai juga bisa mengundang rekan yang lain. Maksud saya timnya dia lah, entah Roy Suryo atau siapapun lah, dia diundangnya gitu ya. Oke Lai, awalnya begitu. Kemudian saya karena lama nggak dibalas, saya coba kirimkan nih. Dia nih ada dokumen tahun 66 tapi sudah menggunakan Times New Roman gitu kan. Nah dia jawab, saya pancing ya supaya dia merespon gitu ya. Dia jawab itu electric typewriter lah ya, belum ada scalingnya. Memang nggak ada huruf besarnya, huruf kecilnya segala macam. Oke lah, kita jawab seperti itu. Nah, lucunya ya ini kebetulan ada Pak Nuh gitu ya, ada Mas Christopher Rianto juga yang sering disebut-sebut dia, yang sering difitnah dia gitu ya. Nanti akan memberikan jawaban di sini. Jadi awalnya saya mengira tujuan dia mengangkat kasusnya ijazah Jokowi ini untuk apa? Oh ternyata. Nah awalnya saya mengira ternyata dia ingin menargetkan kasus yang lama di mana dia kalah gitu ya, di mana dia pendapatnya nggak digunakan, bahkan sampai PK juga pendapatnya nggak digunakan gitu ya. Nah saya nggak tahu ceritanya karena saya juga bukan jadi ahli di sana. Dan nah dia tanya gini, dari Abdi ada tanggapan freeware video editor iRightsoft yang menjadi software. Saya nggak ada menghubungkan itu sebenarnya. Bahkan saya juga sudah nggak terlalu aktif juga di Abdi ya. Kemudian dia menanyakan ini ke saya buat apa gitu ya. Kemudian ini kata Pak Nuh kebetulan hadir di sini nanti bisa ya. Kemudian kasus Jessica Wongso di Super Semar itu tolong diperhatikan karakter memiliki kelengkungan CD dan seterusnya lah. Oke. Sangat beda dengan naskah Super Semar itu gitu ya. Kemudian betul itu hanya contoh saja. Saya hanya mengatakan bahwa Times New Roman itu sudah ada zaman Super Semar tahun 60-an gitu ya. Tahun 60-an gitu ya. Karena koran-koran zaman dulu juga sudah menggunakan Times, ya, majalah Times terutama ya. Rismon! Datu dia lah si Rismon ni mah. Saan makaratay? Ini ya. Isaan, hindi ko. Dapat tu si Rismon ni orang saya marbel lagi di sini. Ahmad Kozinudin, Rizal Fadilah, Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawannya. Hari ini mereka mendatangi Komnas HAM dan mengadu ke Komnas HAM kalau Pak Jokowi itu katanya melanggar HAM. Dan mereka juga mengadukan kalau Pak Jokowi melakukan kriminalisasi terhadap mereka. Kok ada manusia seperti ini yang tinggal di Indonesia gitu? Mereka yang sudah menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, sudah menuduh skripsi Pak Jokowi salah, palsu, keliru, dan giliran Pak Jokowi sebagai warga negara, sebagai masyarakat, ingin membela diri dengan melaporkan mereka ke polisi, biar pembuktiannya di pengadilan, biar pembuktiannya di ranah hukum. Kok mereka panik, cari bantuan sana-sini, cari perlindungan sana-sini. Terus mereka sekarang berlagak sebagai korban. Come on. Apa ini? Orkestra apa ini? Kerjaan mereka ini sepertinya bikin gaduh aja gitu loh. Siapa yang nggak kesel lihat perilaku-perilaku seperti ini di Republik ini, teman-teman? Siapa yang nggak kesel? Coba kalian komen di bawah ya. Siapa sih yang percaya orang-orang ini? Hari ini dipanggil Sebagai terundang. Kaget. Klarifikasi tentang berkaitan dengan pelaporan oleh Pak Jokowi ya pada